Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa sehati untuk bersama-sama berdoa dengan keluarga kita masing-masing. Kiranya Roh Allah mengurapi kita semua, memimpin, menuntun, agar dengan gembira malam hari ini segenap jemaat sekalipun lagi masih di rumah masing-masing untuk berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita buka hati menyambut pemberitaan kebenaran firman Allah. Sehati kita berdoa. Bapa di surga, betapa bahagianya hati kami, kembali malam ini kami sepakat di dalam doa bersama segenap jemaat-Mu, memanjatkan doa permohonan, memuji dan menyembah Tuhan. Roh Allah kiranya bekerja, sehingga sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan menyatukan kami dalam satu roh oleh satu iman. Dan kebenaran firman yang hendak kami sampaikan, meneguhkan pengharapan kami, menguatkan iman kami semua, dan menuntun bagaimana seharusnya kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak sedikit orang Kristen yang merasa tidak nyaman ketika harus berdoa dalam waktu yang relatif lama. Itu sebabnya maka kegiatan-kegiatan ibadah di gereja-gereja sangat berbeda ibadah raya dibanding dengan ibadah doa. Pada umumnya warga jemaat yang hadir dalam ibadah doa itu jauh lebih sedikit daripada yang hadir dalam ibadah raya. Pertanyaannya mengapa? Sekalipun tidak terucap, tidak sedikit kita orang Kristen ini yang merasa doa itu sungguh berat. Sore hari ini atau malam hari ini, saya hendak menyampaikan pemberitaan firman Allah dengan judul Doa itu Menyenangkan. Doa adalah komunikasi dua arah antara orang beriman dengan Tuhan. Di dalam doa tersebut kita tidak hanya bersekutu, bertemu, bertatap muka dengan Tuhan, tetapi kita bisa menyatakan segala keinginan hati, mengajukan permohonan, dan tentu oleh iman kita akan beroleh berkat-berkat-Nya. Surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apa yang firman Allah nyatakan pada surat Filipi pasal 4 ayat 6 ini, di dalamnya tidak hanya mengingatkan bahwa agar sebagai orang percaya kita jangan khawatir. Sekalipun memang orang hidup itu tiap hari ada kesulitan, ada kesukaran, ada kekhawatirannya sendiri-sendiri. Khawatir atau khawatir adalah takut
atau gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Misalnya dengan adanya pandemi sekarang ini. Belum ada jaminan kapan berakhir, tidak ada jaminan obat yang bisa menyembuhkan untuk mengatasi virus corona ini. Vaksin yang diketemukan pun masih melalui proses yang panjang untuk nanti bisa dipergunakan oleh tiap-tiap orang, warga masyarakat. Itu pun masih menyisakan beberapa pertanyaan. Itu sebabnya maka acap kali kita merasa khawatir, takut, gelisah, cemas. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, Injil Matius pasal 6 ayat 25, mengingatkan itu. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudara, Tuhan Yesus melalui khotbahnya ini mengingatkan bahwa sesungguhnya khawatir itu tidak ada gunanya, bahkan merugikan. Pada ayat 27, Matius pasal 6, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu sebabnya maka jelang kenaikannya ke surga, Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, atau janganlah cemas, janganlah khawatir. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kembali pada surat Filipi pasal 4 ayat 6 yang kita baca di awal tadi, diingatkan bahwa ketika timbul kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran yang Tuhan Yesus mengingatkan tidak ada gunanya itu, maka sebagai orang beriman berdoalah. Dan dengan doa tersebut, oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menjelaskan, kita dapat menyatakan keinginan hati kita dan mengajukan permohonan serta mengucap syukur kepada Tuhan. Menyatakan segala keinginan hati kepada Tuhan, kepada Allah, itu penting. Banyak orang menjadi sakit oleh karena menyimpan kekhawatirannya, kegelisahannya, dan seolah sudah begitu penuh, tetapi tidak juga mendapatkan jalan keluar. Dan kalau itu terus-menerus dipendam, dipikirkan, gelisah, cemas, itu seperti Tuhan mengatakan merugikan. Itu sebabnya maka melalui doalah sebetulnya tindakan iman di mana kita orang percaya dapat menyatakan, mencurahkan segala keinginan hati kita kepada Allah. Seperti Hana dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 17 mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan di dalam doa. Melalui doa, apapun pergumulan kita, tidak perlu kita merasa malu, tidak perlu merasa berat hati, bagaikan seorang anak ketika ia datang kepada orang tuanya dan kemudian ia mencurahkan isi hatinya kepada orang tua, seluruhnya atau semuanya. Dan selain mencurahkan isi hati melalui dan di dalam doa, ini adalah hak istimewa kita orang beriman di dalam Kristus.
kita mengajukan permohonan. Manusia hidup tidak hanya punya banyak keinginan, tetapi juga rancangan-rancangan, kebutuhan-kebutuhan. Dan seringkali kita tidak berdaya, mau kepada siapa kita menceritakannya. Kita mau mengajukan permohonan kepada saudara, keluarga, teman, belum tentu mereka mampu dan mau, karena mereka sendiri pun sesungguhnya ada banyak persoalan. Melalui doa kita boleh mengajukan permohonan kepada Tuhan. Surat Filipi pasal 4 ayat 6 tadi mengatakan, dan ajukanlah permohonanmu. Ada beberapa contoh yang sering juga kami sampaikan, bagaimana seorang ibu mengajukan permohonan kepada Tuhan Yesus untuk anaknya perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita, itu dalam Matius pasal 15. Atau seorang ayah yang mengajukan permohonan untuk putri satu-satunya yang sakit hampir mati, itu dalam Injil Lukas pasal 8. Dan itulah hak istimewa saudara dan saya dalam doa tiap-tiap saat, mengajukan permohonan dengan iman kepada orang buta yang berteriak-teriak untuk mohon pertolongan Tuhan Yesus. Dipanggil Tuhan Yesus dan Tuhan berkata, apa yang kamu inginkan aku perbuat kepadamu. Sekalipun memang Tuhan juga mengajar, jangan keinginanku, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Tetapi melalui doa adalah hak istimewa kita menyampaikan keinginan hati kita, mengajukan permohonan. Dan doa tidak hanya untuk mencurahkan isi hati kepada Tuhan dan mengajukan permohonan. Filipi pasal 4 ayat 6 tadi juga mengatakan, dan ucapkanlah syukur. Ada kalanya memang kita seolah ada 1001 pergumulan, 1001 kebutuhan. Tetapi bisa saja ada kalanya nyaris tidak ada sesuatu apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Maka itu artinya kesempatan luar biasa untuk saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti yang beberapa waktu lalu kami sampaikan, 10 orang kusta beroleh mukjizat, hanya 1 orang saja yang datang untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Kita sebagai orang beriman bisa mengucap syukur, berterima kasih melalui berbagai macam cara. Memuji-muji, memuliakan Tuhan sendiri atau bersama-sama dalam ibadah penuh sukacita. Atau dengan kita membayar nasar kita, atau membawa kurban persembahan kita sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai ucapan syukur, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Tetapi juga dalam doa, ketika kita sedang berkomunikasi pribadi dengan Tuhan, sebetulnya itu ada kesempatan yang sangat indah untuk kita mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan, karena apapun yang kita alami itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memelihara, melindungi, mencukupi kita semua, apakah kita masih bisa bertahan hidup sampai hari ini? Kita perlu dan jangan sampai lupa mengucap syukur. Dan apabila kita berdoa bukan hanya sebagai kebiasaan, tetapi langkah iman dan dengan senang dan gembira melakukan, Filipi pasal 4 ayat 7 menyatakan hasil doa itu apa?
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bila saudara melakukan hal ini, yaitu mencurahkan isi hati, mengajukan permohonan, dan mengucap syukur dalam doa, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus di dalam dan melalui doa. Itu sebabnya saudara, kita harus paham, kita harus meyakini bahwa doa itu bukan sesuatu yang berat. Doa itu menyenangkan. Melalui dan di dalam doa, mengubah kekhawatiran menjadi damai sejahtera. Seluruh isi hati, beban, ataupun pergumulan yang acap kali begitu menyesakkan dada, dapat tercurah tuntas di kaki Tuhan. Dan melalui serta di dalam doalah sebetulnya kita sedang menikmati hak istimewa sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya saudara, maka sekali lagi jangan berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Doa itu menyenangkan dan bukankah kita paham tidak ada doa yang sia-sia? Beberapa waktu lalu kami sampaikan doa itu bagikan kita sedang menabur benih. Benih iman, keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuai dengan firman-Nya, itu kita tabur, itulah doa. Niscaya pada satu waktu kita akan memetik hasil dari doa itu. Karenanya mari Bapak Ibu, kita terus tumbuhkan kesenangan doa ini. Jadilah orang-orang Kristen yang senang berdoa. Atau jadilah orang-orang Kristen yang kala berdoa, tidak dengan terpaksa, tidak dengan berat hati, tetapi dengan senang, dengan gembira. Seperti seorang anak ketika bertemu dengan ayah ibunya, mencurahkan isi hati, mengajukan permohonan, dan mengucap syukur. Selamat menikmati sukacita surgawi di dalam ibadah doa malam ini. Amin. Nah Bapak Ibu, mari kita sekarang tiba waktunya untuk berdoa bersama-sama. Sebagaimana sudah disampaikan oleh saudara semua tadi dalam pengumuman ibadah doa malam ini, kita berdoa untuk upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini di semua bidang. Berdoa mohon perlindungan Tuhan dimanapun ketika kita ada atau beraktivitas. Lebih-lebih ketika kita keluar dari rumah, ketika kita bertemu dengan orang-orang lain, berdoa mohon darah Yesus menudungi. Berdoa saudara untuk kesatuan dan persatuan bangsa yang hari-hari ini tidak dikoyak oleh segolongan orang yang mementingkan golongannya sendiri daripada kepentingan seluruh
warga bangsa. Berdoa juga saudara untuk ibadah raya tatap muka besok hari Minggu, tanggal 18 Oktober. Kita akan berdoa untuk itu. Kita menyerahkan agar ibadah raya tatap muka di gereja, baik ibadah raya pagi ataupun sore, berjalan dengan baik, berkenan kepada Tuhan, membawa berkat bagi yang datang maupun Bapak Ibu Saudara Bibi, Opa Oma dan anak-anak kecil yang harus beribadah di rumah. Mereka pun juga diberkati Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa acap kali karena daging itu lemah. Ketika kami berdoa, ada banyak hal yang seolah membuat hati menjadi berat. Ampunilah kami Tuhan, kami mohon pertolongan Roh Kudus, agar sebagaimana kebenaran firman yang disampaikan malam ini, kami berdoa dengan senang, dengan bahagia, karena melalui dan di dalam doa, kami beroleh hak istimewa menghampiri tahta kasih karunia Bapa untuk mencurahkan segenap isi hati kami, untuk mengajukan permohonan-permohonan dan mempersembahkan syukur bagimu. Roh Kudus menolong kami semua, bentuk jadikan kami menjadi orang percaya yang senang untuk berdoa. Dan dalam nama Tuhan Yesus malam ini kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami yang kurang sehat tubuhnya, opa, oma, baik karena usianya yang lanjut atau karena berbagai penyakit yang mendera. Kiranya Tuhan turun tangan menjamah. Saudara-saudara kami baik jemaat damai sejahtera atau keluarganya, sanak familinya, bahkan mungkin rekan-rekan kami yang sekarang ini sedang menderita sakit, harus menjalani perawatan, bahkan mungkin isolasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Saudara, karenanya mari kita berdoa khusus. Apabila ada saudara yang sekarang ini sedang kurang sehat tubuhmu, apapun penyakitnya, atau keluargamu, saudaramu, tumpangkan tangan di atas dadamu atau di atas bagian dada yang sakit. Mari berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit yang mengganggu apapun macam dan bentuknya dan penyebabnya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan kuasanya. Kami tengking keluar dalam nama Yesus. Jadilah sembuh karena Kristus menjamah dan memberkati saudara. Terima kasih Bapa di surga. Sehati kami berdoa untuk pemerintah kami dan para pihak dalam upaya untuk mencegah penularan virus corona di seluruh tanah air ini, lebih-lebih di kota kami. Kami berdoa untuk dokter dan tenaga medis, rumah sakit, laboratorium yang sedang menjalankan semua proses untuk vaksin yang segera dipergunakan. Tuhan memberkati, menguduskan. Dokter dan tenaga medis Tuhan lindungi dan juga keluarganya. Mereka bagaikan tentara di garis depan. Perlindungan Tuhan sangat-sangat penting. Kami berdoa Bapa di surga untuk kedisiplinan seluruh warga masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kami berdoa Bapa di surga untuk kesatuan, persatuan bangsa dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jikalau hari-hari terakhir ini ada upaya-upaya seolah tidak mengguncang kesatuan bangsa, dalam nama Yesus Tuhan turun tangan agar pemerintahan sekarang tetap stabil,
rakyat tetap rukun, saling menghormati, menghargai satu sama lain, walaupun berbeda suku, agama, dan keyakinan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati ibadah raya tatap muka di gereja besok hari Minggu tanggal 18 Oktober. Baik ibadah raya pagi jam 7 maupun ibadah raya sore jam 5. Tolonglah kami semua Tuhan dengan keberanian iman, tetapi tetap dengan penuh kehati-hatian. Kami boleh mengikuti ibadah raya tatap muka. Darah Yesus menudungi, berkat Tuhan dilimpahkan. Juga untuk beberapa saudara khususnya opa-oma yang belum bisa beribadah bersama dalam kerumunan orang banyak di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan jikalau nanti tiap-tiap keluarga mereka sehati berdoa untuk pergumulannya masing-masing. Tuhan dengar doanya, Tuhan kabulkan permohonannya, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal melimpah atas tiap-tiap rumah tangga. Dan jikalau nanti pada doa malam ini selesai, kami tidak kembali beristirahat, kami serahkan semua ke dalam perlindungan, pemeliharaan oleh berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara, saya persilakan bangkit berdiri dengan tangan diangkat. Oleh iman, terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus turun melimpah atas saudara semua berkat pertolongan dan pemeliharaan Bapa yang ajaib. Oleh kasih karunia Kristus dan persekutuan penghiburan Roh Kudus, sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan, amin. Nah saudara, sekarang silakan saudara berdoa masing-masing sehati bersama keluarga. Apa yang secara khusus saudara sampaikan dengan keyakinan iman. Tuhan Yesus sanggup bertindak menolong saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.